Pernahkah kalian membayangkan jika saat ini kalian memegang sebuah kentungan, lalu kalian melihat seorang pencuri? Apa yang akan kalian lakukan? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Somber Mualimin. Sudah siap untuk menyimak video pembelajaran ini? Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah komunikasi. Adik-adik sudah tahu ya arti dari komunikasi? Iya betul, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Seiring berjalannya waktu, penyampaian informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Alat komunikasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, alat komunikasi tradisional, dan yang kedua, alat komunikasi modern. Contoh-contoh alat komunikasi tradisional. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar kentungan. Kentungan berfungsi untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Jadi zaman dulu ketika ada sesuatu tanda bahaya, maka yang digunakan untuk memanggil orang atau memberi tanda adalah kentungan. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah gong. Gong digunakan untuk mengumpulkan warga seperti yang kita lihat di film-film drama kolosal ya. Biasanya ketika ada sayembara, biasanya memukul gong. Alat komunikasi selanjutnya adalah yaitu alat komunikasi tradisional asap. Asap biasanya digunakan ketika sedang tersesat di dalam hutan dan perlu mencari bantuan. Jadi dulu kan belum ada HP, ketika ada orang yang tersesat maka jalan satu-satunya adalah membuat api. Jadi asapnya akan terlihat di atas. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah apakah itu? Yaitu daun lontar. Daun lontar digunakan untuk menulis pesan secara tertulis atau yang disebut surat. Jadi zaman dulu ketika membuat surat itu nulisnya bukan di kertas tetapi di daun. Selanjutnya alat komunikasi tradisional adalah apakah itu? Iya, itu adalah burung merpati. Dulu burung merpati digunakan untuk mengirim pesan melalui surat. Setelah mengetahui contoh-contoh alat komunikasi tradisional, dapat kita artikan bahwa alat komunikasi tradisional adalah sebuah alat tidak membutuhkan tenaga listrik. Kentungan kan tidak membutuhkan alat listrik. Gong langsung dipukul aja ya kan. Selanjutnya tulisan yang berfungsi sebagai perantara, ini surat. Tapi kalau dulu sebelum ada kertas, suratnya ditulis di daun lontar. Tidak membutuhkan jaringan sinyal seperti sekarang. Jika tidak ada sinyal tidak bisa menggunakan HP atau yang lainnya. Tenaga makhluk hidup contohnya tadi menggunakan burung merpati, hanya memanfaatkan suara. Kentungan yang dihasilkan adalah suara. Contoh-contoh alat komunikasi modern selanjutnya adalah contoh-contoh alat komunikasi modern ya. Iya, radio. Masih ingatkah dulu saat kita sering mendengarkan radio? Selanjutnya adalah yang selalu kita lihat tiap hari, yaitu televisi. Selanjutnya adalah telepon yang bisa memanggil teman atau keluarga kita dari jarak jauh. Atau yang lebih canggih lagi adalah smartphone yang kalian semua biasanya memilikinya ya kan. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang pastinya kalian sudah mengetahuinya. Untuk fungsinya kalian juga sudah mengetahuinya. Bahkan kalian sudah merasakan manfaat dari alat komunikasi modern tersebut.
Berdasarkan contoh-contoh di atas tadi yang telah kita bahas, alat komunikasi modern itu memiliki ciri-ciri mudah dibawa, contohnya handphone, dapat menjangkau jarak yang dekat maupun jauh, handphone atau telepon, mempunyai bentuk yang bervariasi, dan semakin canggih yaitu menggunakan teknologi masa kini. Apa itu? Bagaimana dengan koran? Apakah koran termasuk alat komunikasi tradisional atau modern? Coba dijawab. Iya, betul. Koran termasuk alat komunikasi modern. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi baru mulai berkembang. Jadi koran ini merupakan alat komunikasi modern pada masa itu, ya kan? Nah, sekarang kita akan mencari tahu siapa sih penemu dari alat komunikasi modern tersebut. Radio. Coba dibaca, siapa penemu radio? Ya, selanjutnya adalah televisi. Siapakah yang menemukan televisi? Nah, sekarang sudah tahu kan? Selanjutnya adalah telepon. Sebenarnya siapa sih yang menemukan telepon? Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, ternyata ada hari-hari penting tentang alat komunikasi. Kita cari tahu ya. Radio. Hari Radio sedunia diperingati setiap tanggal 13 Februari. Sedangkan untuk televisi, ternyata ada juga hari televisi ya. Hari televisi diperingati setiap tanggal 21 November. Hari telekomunikasi sedunia diperingati setiap tanggal 17 Mei. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas salah satu alat komunikasi modern yang akan kita tunjukkan gambarnya dari masa ke masa. Kali ini kita akan memilih televisi. Bagaimana bentuk televisi dari masa ke masa? Yang pastinya berbeda dengan bentuk televisi yang kalian lihat saat ini. Langsung saja, televisi pertama kali. Bagaimana bentuknya? Unik kan? Tidak seperti televisi yang kalian lihat saat ini, berbeda jauh. Bagaimana bentuk televisi yang kedua? Yaitu televisi 1940-an. 1940-an itu bukan harga ya, tapi tahun, artinya tahun 1940 ke atas. Bentuknya sangat besar dan sangat berbeda jauh dengan televisi yang saat ini kalian lihat biasanya setiap pagi, malam. Televisi yang ketiga yaitu televisi 1950-an atau 1950 tahun ke atas. Bagaimana bentuknya? Sudah mulai ramping dari televisi yang kedua tadi ya. Bagaimana bentuk televisi selanjutnya? Yaitu televisi 1967-an atau 1967 ke atas. Bagaimana bentuknya? Sudah mulai rapi dan bagus bentuknya. Bentuk televisi selanjutnya 1970-an, bagaimana bentuknya? Sudah mulai sangat terapi, maksudnya lebih ramping ya. Selanjutnya televisi 1980-an, bentuknya lebih ramping lagi. Televisi 1990-an awal. Televisi tahun 1997 sampai 2000, bagaimana bentuknya? Sudah mulai modern ya. Selanjutnya televisi tahun 2000 sampai 2007 sudah sangat modern ya. Mungkin kita pernah melihatnya ini ya, dan pasti sudah pernah melihatnya. Bagaimana bentuk yang televisi tahun 2016 hingga masa kini, lebih modern dan minimalis. Saat ini ada jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran tentang sejarah alat komunikasi. Intinya, manfaatkanlah media komunikasi modern ini dengan bijak
bijak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi soal online kelas 3 sejarah komunikasi. Kita masukkan namanya. Kelas 3 berikutnya. Bacalah teks sejarah komunikasi. Setelah dibaca dan dipahami, jawablah pertanyaan di bawah dengan jawaban yang tepat. Teks di atas berjudul, kita isi sama-sama ya. A. Sejarah surat, B. Sejarah teknologi, C. Sejarah komunikasi, D. Sejarah kemerdekaan. Judulnya adalah sejarah komunikasi. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 2. Teks di atas terdiri dari beberapa paragraf. A3, B4, C5, D6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 3. Komunikasi adalah cara penyampaian titik-titik antar manusia. A. Barang, B. Gagasan, C. Makanan, D. Ide. Kita lihat di paragraf pertama, cara penyampaian gagasan. Berarti jawaban yang betul adalah B. Soal nomor 4. Pada zaman dulu, suku Indian menyampaikan pesan dari jarak jauh menggunakan A. Kentungan, B. Gong, C. Surat, D. Asap. Tadi kita lihat di paragraf kedua ya, suku Indian menggunakan asap. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 5. Pada zaman dulu, kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda adanya A. Bahaya, B. Kebakaran, C. Pencurian, D. Pesta. Kita lihat di paragraf kedua, kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 6. Penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui A. Surat, B. Bertemu langsung, C. Gong, D. Kentungan. Kalau tertulis otomatis melalui surat. Kita lihat tadi di halaman ke-3. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Soal berikutnya nomor 7. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun. A. Pisang, B. Kelapa, C. Pepaya, D. Lontar. Ada di paragraf keempat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau ya sudah. A. Majalah, B. Koran, C. Radio, D. Buku. Ada di paragraf keempat. Alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Berarti jawabannya adalah koran. B. Soal berikutnya, soal nomor 9. Setelah surat kabar, media komunikasi yang berkembang adalah A. Radio, B. Televisi, C. Internet, D. Radio dan televisi. Kita lihat di paragraf keempat. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Berarti jawabannya adalah D. Teknologi komunikasi semakin berkembang. Kita dapat bertukar informasi melalui jejaring sosial dan dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun karena ada jaringan A. Televisi, B. Komputer, C. Internet, D. Handphone. Sudah tentu jawabannya adalah C. Internet. Sesuai dengan paragraf ke-4. Saat ini ada jaringan internet. Karena sudah selesai semua, kita kirim jawabannya. Kita lihat skornya. Alhamdulillah 100.